saya Hairul Agung. Di sini saya akan menjelaskan profil perusahaan Nixo. Nixo dikenal oleh PT Nixo Sukses Indonesia, sebuah perusahaan retail lokal yang berdiri sejak tahun 2018. Perusahaan ini bergerak di bidang retail serba ada yang menyediakan berbagai kebutuhan sehari-hari dengan harga terjangkau. Produk yang dijual meliputi alat tulis, mainan, perlengkapan rumah tangga, aksesoris, kosmetik, hingga makanan ringan. Nixo memiliki banyak outlet yang tersebar di berbagai wilayah tertentu di Jabodetabek dan sekitarnya. Informasi umum. Nama perusahaan PT Nixo Sukses Indonesia, bidang retail serba ada, tahun berdiri 2018, lokasi pusat Serpong Utara, Banten. Sistem penjualan offline fisik dan retail langsung Saka multi outlet. Akan sedikit menjelaskan tentang visi misi HRD Nixo. Menjadi jaringan toko retail terkemuka yang menyediakan produk berkualitas dengan harga terjangkau bagi masyarakat luas. Yang pertama, menjamin kualitas utama. Yang kedua, menjaga harga kompetitif. Dan yang ketiga, memperluas akses toko. Yang keempat, memberikan pelayanan ramah. Dan yang terakhir, menyediakan produk tren. Sekian, terima kasih. Materi selanjutnya adalah karakteristik perusahaan. 1. Memiliki banyak cabang di berbagai kota. Kedua, menyediakan produk yang beragam. Ketiga, menargetkan pasar menengah ke bawah. Keempat, mengutamakan harga terjangkau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jarsia dari kelompok 2. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan tentang jenis-jenis produk yang ada di PT Nixo, di antaranya yaitu alat tulis dan perlengkapan sekolah, perlengkapan rumah tangga, mainan anak-anak, aksesoris dan dekorasi, serta alat-alat kebutuhan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jupa. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu tentang analisis SWOT. Yang pertama itu ada strike head, kekuatan, yaitu ada harga produk terjangkau bagi masyarakat. Dua itu ada variasi produk yang sangat banyak. Ketiga, ada memiliki banyak cabang dan mudah dijangkau. Keempat, ada brand dikenal sebagai toko serba ada, yaitu ada weakness yang kelemahan. Yang pertama itu pengolahan SDM cukup kompleks. Kedua, jumlah karyawan banyak dan sulit dikontrol manual. Ada sistem HR sebelum sepenuhnya digital. Ada potensi kesalahan dan data hukum dan error. Udah gitu ada peluang, yaitu ada digitalisasi sistem HRD, penggunaan Haris Hukum Resource Information System, yaitu ada pelatihan karyawan berbasis digital, yaitu ada integrasi data antara cabang, itu ada track ancaman, tersaingan dengan retail besar lainnya, ada tingkat turnover karyawan, ada kesalahan manajemen SDM, ada perubahan teknologi yang sangat. Baik, saya M. Yusuf.
akan menjelaskan bagian permasalahan HRD di Naiso. Masuk ke pendahuluan, sebagai perusahaan retail dengan banyak cabang dan karyawan, PT Naiso Sukses Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan sumber daya manusia atau HRD. Nah, masalah ini muncul karena sistem yang masih belum sepenuhnya terintegrasi dan berbasis digital. Permasalahan yang pertama, sistem absensi yang masih manual. Pencatatan kehadiran masih menggunakan cara manual, rentan terjadi kesalahan dan manipulasi data, dan sulit menyatukan kehadiran karyawan secara real time. Dan masalah yang kedua, data karyawan yang tidak terpusat. Data tersebar di berbagai cabang, sulit melakukan pembaruan data secara serentak, dan berisiko terjadi kehilangan atau ketidaksesuaian data. Masalah yang ketiga, pengelolaan karyawan yang kurang efisien. Karyawan yang banyak sulit dikontrol, proses administrasi memakan waktu lama, dan kurangnya sistem monitoring kinerja. Masalah yang keempat, komunikasi antar cabang kurang efektif. Informasi tidak tersampaikan secara cepat, terjadi miskomunikasi antar bagian, dan koordinasi menjadi lambat. Masalah yang terakhir, yang kelima, tidak ada sistem evaluasi kinerja yang terstruktur. Penilaian karyawan belum berbasis data, sulit mengukur produktivitas secara tujuan, dan pengambilan keputusan yang kurang akurat. Nah, dampak masalah tersebut dapat menyebabkan: pertama, penurunan efisiensi kerja; kedua, kesalahan dalam pengelolaan data karyawan; ketiga, kinerja karyawan tidak optimal; keempat, proses operasional menjadi lambat. Analisisnya, masalah utama dalam HRD Naiso terletak pada kurangnya pemanfaatan informasi teknologi. Sistem yang masih manual menyebabkan proses menjadi tidak efisien dan rentan terhadap kesalahan. Oleh karena itu, diperlukan solusi berbasis teknologi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahul Huda Asyidiki dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang permasalahan TI di bidang HRD. Solusi yang diusulkan, yang pertama itu ada sistem absensi digital, yang kedua itu HRIS atau Human Resource Information System, yang ketiga ada sistem payroll otomatis, yang keempat sistem rekrutmen online, yang kelima pelatihan karyawan berbasis digital. Manfaat penerapan solusi TI itu ada 4. Yang pertama, meningkatkan efisiensi kerja. Yang kedua, mengurangi kesalahan atau human error. Yang ketiga, mempermudah pengelolaan karyawan. Dan yang keempat, meningkatkan produktivitas perusahaan. Terima kasih. Baik, saya Muhammad Rifki dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang implementasi HRD berbasis teknologi. Alur implementasi HRD berbasis teknologi: yang pertama, rekrutmen digital; yang kedua, onboarding karyawan; yang ketiga, absensi digital; yang keempat, penilaian kinerja atau performance apresial; yang kelima, pengajian otomatis; yang keenam, pengembangan karyawan. Manfaat implementasi: yang pertama, proses kerja lebih cepat dan teratur; 2. Data karyawan terintegrasi dalam suatu sistem; yang ketiga, mengurangi kesalahan dalam pengelolaan SDM. Oke, saya Muhammad Jainal Kamal. Saya di sini akan menjelaskan bagian struktur dan kebijakan HRD. Jadi struktur organisasi HRD itu ada 4 bagian. Jadi yang pertama itu ada HR manager, yang kedua ada HR staff, lalu ada admin HR, dan yang terakhir ada supervisor cabang. Lalu kebijakan dan peraturan. Jadi ada beberapa aturan dasar karyawan. Yang pertama itu ada jam kerja sesuai shift, jadi kita tuh nggak boleh telat, harus disiplin gitu. Lalu yang kedua ada wajib disiplin dan tepat waktu. Dan yang terakhir ada memenuhi SOP perusahaan. Lanjut ada sistem absensi ya. Jadi menggunakan absensi digital, data terintegrasi dengan sistem HRIS. Lalu yang terakhir ada monitoring kehadiran real time. Lanjut yang terakhir itu ada sistem internal atau opsional. Jadi perusahaan itu menggunakan sistem digital untuk data karyawan, absensi, dan penggajian. Oke, cukup penjelasan dari saya. Terima kasih.
Kesimpulannya berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa PT Naiso sukses. Indonesia sebagai perusahaan retail modern menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan sumber daya manusia HRD, terutama karena jumlah karyawan dan cabangnya yang banyak. Saran-sarannya itu, penerapan teknologi informasi dalam HRD dapat berjalan optimal, maka disarankan yang pertama, perusahaan mulai menerapkan sistem HRIS secara bertahap. Yang kedua, melakukan pelatihan kepada karyawan terkait penggunaan teknologi. Yang ketiga yaitu mengintegrasi sistem antar cabang agar data lebih terpusat. Yang keempat, melakukan evaluasi berkala terhadap sistem yang digunakan. Yang kelima yaitu mengembangkan sistem digital sesuai kebutuhan perusahaan.